Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak yang disampaikan para senior bahwa situasi dan kondisi industri di Indonesia ini masa jabatan Presiden Jokowi ini semakin memprihatinkan dan menyakitkan khususnya rakyat Indonesia. Kenapa? Tadi dikatakan pertumbuhan ekonomi mencapai 27 dan segala macam, tapi nyatanya itu tidak pernah dinikmati oleh rakyat Indonesia. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan akhir-akhir ini yang dikeluarkan oleh para pembantu Presiden Jokowi, yaitu Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang perluasan impor ya, atau pembebasan impor lah. Dan setelah diributkan oleh masyarakat, oleh kaum buruh, itu akhirnya ada banyak hal simpang siur lah, sampai hari ini juga belum kejelasannya. Yang lebih menyakitkan lagi pernyataan Menteri Perdagangan, yaitu Zulkifli Hasan, bahwa saya mau di demo buruh, mau kantornya ditidurin oleh buruh, tidak akan merevisi dan tidak akan bergeming soal apa yang menjadi kegalauan khususnya kaum buruh. Sebenarnya kegalauan itu bukan hanya di kaum buruh sendiri, tapi juga di kalangan pengusaha itu menjadi persoalan. Ada hal yang memang usaha industri garmen dan tekstil itu ada yang impor memang dikatakan tidak berkendala, tapi tetap aja itu akan berdampak juga gitu. Apakah berdampak secara langsung, apakah ini menguntungkan pengusaha atau merugikan kaum buruh itu, kan gitu. Ini yang menjadi persoalan-persoalan bagi masyarakat khususnya kaum buruh Indonesia. Inilah yang hari ini kita sama-sama sebenarnya ingin memberikan solusi terhadap pemerintahan Jokowi. Bukan berarti kami demo ini kami tidak alergi gitu, tidak. Tapi minimal ya diajaklah berbicara apa sih kondisi hari ini yang terjadi khususnya di usaha industri dan garmen. Ini seperti apa setelah keluarnya Peraturan Menteri Nomor 8 ini, kan gitu. Setelah ini gonjang-ganjing peraturan tentang impor ini, ada lagi yang baru tentang elektronik tentang otomotif ya, otomotif yang sekarang ada mobil listrik. Alasannya oleh pemerintah itu adalah bising, suaranya bising. Yang kedua ada pencemaran atau udara, polusi udara. Tapi jangan salah, rakyat Indonesia, persoalan tadi bising dan polusi udara. Tapi ingat, baterai atau listrik itu nantinya kalau sudah tidak terpakai, itu juga lebih bahaya lagi. Sampahnya ya, bekas-bekas baterai dan yang lain-lain. Ini juga lebih bahaya lagi. Kenapa sih kita ini selalu dibohongin gitu, pemerintah ini selalu membohongin rakyatnya gitu loh. Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah ini? Jangan hanya berpikir tentang ego gitu, tapi pikirkanlah dampak rakyatmu ke depan ini seperti apa gitu. Sekarang dengan adanya peraturan nomor 8 tahun 2024 tentang impor itu, banyak perusahaan-perusahaan ini gulung tikar. Sebelum ada aturan ini aja sudah mulai gitu, apalagi ditambah dengan persoalan ini. Dan juga lagi ada aturan baru yang tentang mobil dan motor dan yang lainnya, ini akan dipakai baterai atau listrik. Ini semakin carut marut, semakin amburadul. Apa sih yang dipikirkan oleh para pemimpin negeri ini? Harusnya berpikir tentang bagaimana memberikan solusi.
Jangan juga cuman janji gitu atau ansor tentang pembukaan lapangan kerja yang 10 juta lapangan kerja. Tapi ternyata lapangan kerja ini omong kosong, bukan dinikmati oleh rakyat Indonesia, tapi yang menikmati adalah asing. Kenapa dinikmati oleh orang asing? Karena aturan undang-undang Omnibus Law itu tentang persyaratan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tidak memakai syarat bahasa. Ini yang membuat lebih amburadul, lebih tidak manusiawi gitu. Ini harga diri bangsa ini sudah digadein, sudah terjual gitu. Ini yang harusnya sama-sama mari kita introspeksi, bukan hanya rakyatnya harus introspeksi, tapi semua gitu loh. Tergantung Presiden Jokowi, ini masa jabatan tinggal menunggu. Tapi kenapa sih tidak ada perbaikan persoalan-persoalan yang ada? Apa sih yang menjadi kendala, yang menjadi persoalan di negeri ini? Harusnya kita duduk bareng untuk menyelesaikan. Kami ini juga cinta gitu bangsa ini. Kami ini juga tidak mau turun ke jalan. Kami juga tidak akan istilahnya ingin demo untuk mengganggu ketertiban atau mengganggu ketertiban umum lah gitu. Tapi ini adalah dipicu oleh Presiden Jokowi membuat aturan-aturan melalui pembantunya, kabinetnya ini yang tidak pernah memikirkan dampak apa yang dikeluarkan aturan menteri, PP, dan aturan yang lain. Ini yang sebenarnya membuat kami terpanggil dan turun ke jalan. Inilah yang harusnya. Kami ini bukan persoalan anti, dan kami ini kalau diajak duduk bareng, kita membicarakan persoalan ini, kami pasti mau. Kami mau untuk duduk bareng, untuk mencari solusi yang hari ini sudah carut marut, sudah amburadul, menjadi persoalan ini sudah akut kalau bahasa kesehatannya. Ini yang harusnya nggak seperti ini loh gitu. Dampak dari keseluruhan ini adalah yang dibuat oleh pemerintahan. Ada lagi aturan tentang tapera. Ini apa sih sebenarnya? Apakah memang sengaja untuk menutupi defisit APBN ini, untuk mengumpulkan dana segar ini untuk membayar hutang atau yang lain? Ini yang harusnya sama-sama. Janganlah membuat aturan tapi menyengsarakan rakyatmu sendiri. Maka harapan demi harapan, mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini tidak bebal seperti pemerintahan yang hari ini gitu. Betul-betul mau mendengar, mau juga duduk bareng untuk mencari solusi. Tapi kalau juga nantinya seperti ini, apa bedanya gitu loh di pergantian pemerintahan baru. Tapi mudah-mudahan harapan demi harapan, kita berharap pemerintahan yang baru ini mau mendengar aspirasi dan mau duduk bareng. Hanya satu, yaitu cabut Omnibus Law. Ini yang permintaan dari kami sebagai rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh Indonesia. Ini yang membuat kedamaian, ketentraman rakyat, agar ini tidak menjadi atau menjadi pemicu nantinya ke depan akan lebih amburadul. Karena apa? Rakyat hari ini sudah muak apa yang dibuat janji dan dibuat ulah oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya. Ini sebenarnya yang menjadi persoalan-persoalan. Tapi hari ini saya tidak mau gegabah, tapi tetap kalau ini kami turun ke jalan, ini adalah sudah kami ini sudah tidak ada jalan yang bisa kita tempuh. Jalan satu-satunya itu adalah turun ke jalan untuk menyampaikan agar pemerintahan yang tinggal beberapa bulan ini betul-betul mau mengevaluasi diri dan mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Ini jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Tidak ada kata terlambat kalau mau untuk tadi menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, saya sih ya itu aja, karena
khususnya saya sebagai kaum perempuan sulit melihat situasi dan kondisi hari ini. Lapangan kerja sudah tidak ada, orang sulit untuk mencari kerja, bagaimana untuk mempertahankan hidup perekonomian di dalam rumah tangga, apalagi masih anak, masih kecil, butuh pendidikan yang sangat ini. Dan saya dengar lagi, untuk makan siang akan dikasih gizi katanya, dikasih susu. Tapi susu itu hati-hati, jangan sampai susu itu menjadi racun bagi anak-anak kami atau anak-anak kita ke depan. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.